Baiklah, selamat sore semuanya. Kembali berjumpa dengan saya dalam video materi manajemen keuangan di pertemuan kedua ini. Di pertemuan kedua ini kita akan membahas laporan keuangan, pajak, serta arus kas. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu mendefinisikan laporan keuangan, menjelaskan jenis-jenis laporan keuangan, menghitung arus kas bersih, menganalisis data akuntansi untuk pengambilan keputusan manajerial, menghitung market value added di sini ya, MVA, dan economic value added atau EVA, menjelaskan sistem pajak penghasilan di Indonesia. Definisi laporan keuangan. Laporan keuangan adalah suatu laporan yang menggambarkan hasil dari proses akuntansi yang digunakan sebagai alat komunikasi untuk pihak-pihak yang berkepentingan dengan data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan. Laporan keuangan melaporkan apa yang sebenarnya telah terjadi pada aset, laba, dan dividen selama beberapa tahun terakhir. Jenis-jenis laporan keuangan. Laporan keuangan terdiri dari laporan laba rugi, yaitu laporan mengenai penghasilan, ya, biaya yang diperoleh oleh suatu perusahaan selama periode tertentu. Jadi laporan laba rugi ini menggambarkan mengenai penghasilan dan biaya ya yang diperoleh suatu perusahaan selama periode tertentu. Yang kedua, neraca atau laporan posisi keuangan. Neraca atau laporan posisi keuangan ini menggambarkan aset yang dimiliki perusahaan ya, lalu liabilitas yang dimiliki oleh perusahaan dan ekuitas dari perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan pada suatu saat tertentu. Berikutnya laporan laba yang ditahan. Itu daftar kumulatif laba yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya dan tahun berjalan yang tidak dibagikan sebagai dividen. Laporan arus kas yang menunjukkan operasi perusahaan, prestasi dan aliran kas perusahaan. Neraca atau laporan posisi keuangan. Ya, neraca menunjukkan aset liabilitas dan ekuitas yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Aset itu disusun menurut urutan likuiditasnya atau jumlah waktu yang umumnya dibutuhkan untuk mengubahnya menjadi uang kas. Ini contoh laporan posisi keuangan atau neraca tadi ya. Elliott Food Product. Di sini kita menggunakan contoh ya, cash and marketable securities di sini tahun 2000 itu 80, tahun 2001 itu $10. Account receivable 315 7375, inventories ya. Total current asset di sini tahun 2000 810, tahun 2001 1000 terdapat kenaikan ya current asset. Lalu net plant and equipment itu tahun 2000 870, tahun 2001 itu 1000. Total asetnya adalah 2000. Lalu di sisi sebelah kanan ini ada liabilities and equity. Ya, akun payable di sini tahun 2000 itu 30, tahun 2001 60 ya, dolar. Not payable ya, tahun 2060 110, accrual 130 140. Total current liability-nya 220 naik menjadi 310 tahun 2001. Lalu long term bond-nya ya, itu sebesar 580 tahun 2000, tahun 2001 754. Total debt ya, total debt tahun 2800, tahun 2001 1064. Lalu preferred stock ya, ada di sini ada 400 lembar ini, 400.000 lembar ya. Nilainya 40. Common stock-nya ada 50 juta lembar. Ya, 50 juta lembar. 130 ya. Retained earning-nya 710 766.
Total common equity 840 tahun 2000, tahun 2001 896. Total liabilities and equity-nya 1680, 2000, 2001 itu sebesar 2000. Nah, kalau kita lihat di sini posisi aset, liability dan ekuitas itu harus sama ya nilainya. Tahun 2000 asetnya 2000, tahun 2000 asetnya 1680, terus liabilitas dan ekuitasnya itu 1680. Tahun 2001 sama. 2001 itu asetnya 2000, termasuk begitu juga dengan liability and equity-nya ya 2000. Jadi seperti itu. Kas dan aset lainnya. Kas dan sekuritas, ini penjelasan saja ya dari laporan posisi keuangan atau neraca tadi. Kas dan sekuritas itu mencerminkan uang nyata ya yang dimiliki oleh perusahaan. Sekuritas dapat diperdagangkan, dapat diubah menjadi uang kas dalam suatu waktu atau dalam waktu 1 atau 2 hari. Piutang adalah tagihan pihak lain yang berhutang. Persediaan menunjukkan jumlah dolar yang telah diinvestasikan ya. Perusahaan dalam bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi yang tersedia untuk dijual. Ini persediaan atau inventory tadi. Nah, kita teruskan. Kewajiban dan ekuitas pemegang saham. Kewajiban adalah sejumlah uang yang menjadi utang perusahaan. Itu kewajiban. Sejumlah uang yang menjadi hutang perusahaan. Jadi, kewajiban ini biasanya dalam bentuk pinjaman ya, dari pihak lain. Ekuitas pemegang saham adalah modal yang diberikan oleh pemegang saham, saham biasa ya. Modal disetor, laba ditahan, dan kadang-kadang pencadangan tertentu. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan yang mengisyaratkan pendapatan dan pengeluaran perusahaan selama satu periode akuntansi. Dalam laporan laba rugi akan terlihat bahwa depresiasi dan amortisasi merupakan komponen penting dari total biaya operasional. Depresiasi. Ya, depresiasi adalah pembebanan tahunan terhadap laba yang mencerminkan estimasi biaya rupiah dari peralatan modal yang digunakan dalam proses produksi. Ya, depresiasi ini di sini ya bisa dalam bentuk penyusutan pada aset berwujud. Ya, biasanya depresiasi adalah penyusutan pada aset berwujud yang dimiliki oleh perusahaan. Contohnya seperti gedung pabrik, peralatan, kendaraan dan lain sebagainya, mesin pabrik dan lain sebagainya. Amortisasi. Nah, amortisasi adalah penyusutan pada aset tidak berwujud yang dimiliki oleh perusahaan. Seperti paten, ya, hak paten, hak cipta, dan merek dagang. Seperti itu. Nah, ini contohnya. Ya. Penjualan bersih atau net sale itu tahun 2000 2850, tahun 2001 3000. Operating cost ya itu 2616. Tahun 2001 ya tinggal dikurangi ya. 3000 dikurang 2616, 383. Depresiasi 100, amortisasi kosong ya. Depresiasi and amortisasi itu totalnya 100 ya. Karena kebetulan amortisasinya kosong. Earning before interest and tax, EBIT ya. Laba bersih sebelum pajak ya ini. Jadi 3,8 dikurang 100 tinggal 283,8. Less interest ya bunga 88. Maka earning before tax ya EBT ya. Ya, earning before tax atau laba sebelum pajak itu 195,8. Dikurangi dengan pajak 40%. Ya, kalikan dengan 195 sehingga total pajaknya jadi 78,3. Yang 2001 ya. Maka net income before prepaid dividend itu 195,8 dikurang 78 dapatlah 117,5. Prepaid dividend 4 ya. Maka net income adalah 113,5. Ya, itu net income dikurang common dividend 57,5, maka additional tuh retained earning-nya adalah 56. Ya, 113,5 dikurang 57,5. Nah, dari sini
Per share data atau data per share ini common stock ya, data per saham, common stock price ya 23, earning per share ya, laba per lembar saham itu 2,27, dividen per share, dividen per lembar saham 1,15, book value per share ya 17,92, cash flow per share ya 4,27. Nah, ini cara menghitung nilai earning per share tadi ya, EPS, dividen per share ya, terus book value dan cash flow. Earning per share, net income dibagi common share outstanding. Net income 113.500.000 dolar gitu ya, sedangkan common share outstandingnya tadi ada 50 juta lembar ya. Sebenarnya kan 2,27 ya earning per share-nya atau laba per lembar sahamnya. Dividen per share ya. Dividen paid to common stockholder ya dibagi dengan common share outstanding. Ya, dividen paid-nya adalah 57.500.000 dibagi dengan common share-nya adalah 50 juta. Maka dividen per share adalah 1,15. Ya, 1,15. Book value per share, total common equity dibagi dengan common share outstanding. 896 juta dibagi 50 juta, sebenarnya kan 17,92. Cash flow per share, net income ditambah depresiasi ditambah amortisasi dibagi dengan common share outstanding. 213.500.000 dibagi 50 juta, sebenarnya kan 4,27. Nah, ini cara ya menghitung earning per share, dividen per share, book value, dan cash flow per share. Tadi ada istilah EBITDA. EBITDA adalah earning before interest, tax, depresiasi, and amortisasi. EBIT, earning before interest and tax. NOPAT itu net operating profit after tax. Ya, oke. Laporan laba ditahan berikutnya. Laporan laba ditahan, pernyataan yang melaporkan berapa banyak laba perusahaan yang ditahan dalam usahanya dan tidak dibayarkan ke dividennya. Di sini perusahaan menahan labanya untuk memperluas bisnis. Artinya, dana tadi digunakan untuk melakukan investasi pada pabrik dan peralatan, membeli persediaan, ya, membeli peralatan dan lain sebagainya. Itu guna dari laba yang ditahan atau laba yang tidak dibagikan. Ini contoh dari Elliott Food Product, ya, mengenai laba yang ditahan. Balance of retained earning Desember 31 Desember itu sebesar 710. Ya, terus net income ya, net income ditambahkan ya. Jadi ditambah net income ya sebesar 2001 ya, tahun terakhir 113,5. Maka lalu dikurangi dengan dividen. Dividen tuh common stockholder-nya sebesar 57,5. Maka balance of retained earning ya 31 Desember 2001 atau tahun terakhir ini adalah 766. Itu dari 710 ditambah 113,5 dikurang 57,5 sama dengan 766 US dollar. Seperti itu. Berikutnya arus kas bersih. Arus kas bersih adalah arus kas aktual yang berlawanan dengan laba bersih akuntansi yang dihasilkan oleh suatu perusahaan selama satu periode. Arus kas bersih itu sama dengan laba bersih dikurang pendapatan non kas ditambah beban non kas. Ya, sama dengan ya laba bersih ditambah depresi dan amortisasi. Ya, laba bersih itu sama dengan arus kas bersih ya. Laba bersih ditambah depresiasi dan amortisasi. Arus kas bersih tahun 2000 117,8 ditambah 90 sama dengan 207,8. Arus kas bersih tahun 2001 113,5 ditambah 100 sama dengan 213,5 juta. Jadi itu untuk contoh arus kas bersih. Berikutnya, laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan yang melaporkan dampak dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan oleh suatu perusahaan pada arus kas selama satu periode. Laporan arus kas memisahkan aktivitas menjadi 3 kategori. Ya, memisahkan aktivitas menjadi 3 kategori. Yang pertama,
Kategori yang pertama, aktivitas operasi. Ini meliputi laba bersih, depresiasi, dan perubahan dalam aset lancar dan kewajiban lancar di luar kas dan utang jangka pendek. Yang kedua, aktivitas investasi. Ini meliputi investasi atau penjualan aset tetap. Yang ketiga, aktivitas pendanaan meliputi kas yang dihimpun selama 1 tahun berjalan dengan menerbitkan utang jangka pendek, utang jangka panjang, atau saham. Itu aktivitas pendanaan. Ini contoh laporan arus kas ya, dari Elliott Wood Product ini. Operating activities atau aktivitas operasi. Dan income before prepaid dividend itu 117,5. Ya, lalu ditambahkan dengan depresiasi dan amortisasi itu 100. Increase in account payable 30. Increase in accrual itu 10. Lalu kurangi dengan increase in account receivable ya, $60. Increase in inventories itu 200. Ya, net cash provided by operating activities itu 2,5. Hasilnya ya, hasilnya. Lalu long term investing activities ya, cash to acquire fixed asset itu 230. Financing activities ini ada increase in notes payable ya 50, increase in bond itu 174. Payment of common and preferred dividendnya itu sebesar 61,5 ya. Sehingga net decrease in cash and marketable securities itu 70. Cash and securities at beginning of year itu 80, maka cash and securities at end of year-nya adalah 10. Jadi ini contoh laporan arus kas. Oke, tadi untuk contoh laporan arus kas sudah. Ya, berikutnya modal kerja bersih. Modal kerja bersih itu seluruh aset lancar ya, seluruh aktiva atau aset lancar ya dikurang seluruh kewajiban yang tidak dikenakan bunga, atau modal kerja bersih operasi sama dengan kas dan sekuritas ditambah piutang ditambah persediaan dikurang utang plus accrual. Total modal operasi itu sama dengan modal kerja bersih ditambah aktiva tetap bersih. Itu modal kerja operasi rumusnya. Ini contohnya. Tahun 1. Modal kerja operasi bersih $10 ditambah $375 ditambah 615 ya, dikurang 60 ditambah 140 sama dengan $800 juta. Total modal operasi $800 juta ditambah 1000 sama dengan $1.800.000. Itu. Tahun kedua. Modal kerja operasi bersih sama dengan 80 ditambah 315 ditambah 415 dikurang 30 ditambah 130 sama dengan 650 juta. Sehingga total modal operasi tahun kedua adalah 650 ditambah 870 sama dengan 1.520.000 US dollar gitu ya. Oke. Itu contoh modal kerja operasi. Berikutnya, laba bersih setelah pajak. Laba bersih setelah pajak atau net operating profit after tax ya, atau NOPAT di sini itu sama dengan rumusnya sama dengan EBIT dikali 1 min tarif pajak. Ya. NOPAT 2001 sama dengan 283,8 dikali 1 min 0,4. 0,4 adalah tarif pajaknya ya. Sama dengan 283,8 dikali 06 sama dengan 170,3 juta. NOPAT 2000 263 kali 0,6 ya. Sama dengan 157,8. Jadi seperti itu. Itu menghitung laba bersih setelah pajak. Berikutnya arus kas bebas. Arus kas bebas atau free cash flow di sini adalah untuk arus kas yang benar-benar tersedia untuk didistribusikan kepada seluruh investor, dalam hal ini pemegang saham dan pemilik utang. Setelah perusahaan menempatkan seluruh investasinya pada aset tetap, produk baru, dan modal kerja yang dibutuhkan untuk mempertahankan operasi yang sedang berjalan.
Arus kas bebas itu rumusnya NOPAT ditambah depresiasi dan amortisasi. Ya. Investasi bersih pada modal operasi itu sama dengan modal operasi tahun berjalan dikurang modal operasi tahun lalu. Investasi bruto pada modal operasi itu sama dengan investasi bersih ditambah depresiasi dan amortisasi. Ya, ini. Jadi dapatlah FCF sama dengan arus kas operasi dikurang investasi bruto pada modal operasi, atau FCF sama dengan NOPAT dikurang investasi bersih pada modal operasi. Ini contoh arus kas bebas ya. Tahun 2001 arus kas operasi sama dengan 170,3 ditambah $100 sama dengan 270,3 juta. Investasi bersih pada modal operasi itu sama dengan 1.800 dikurang 1.520 sama dengan 280 ya. Investasi bruto pada modal operasi 280 ditambah 100 sama dengan 380. Sehingga FCF-nya dapatlah 270,3 dikurang 380 sama dengan min 109,7. Seperti itu. Ya. Jadi FCF ini adalah free cash flow ya, free cash flow. Free cash flow. Oke, kita lanjutkan. Market value added ya, MVA. Kekayaan pemegang saham akan dimaksimalkan dengan meminimalkan perbedaan antara nilai pasar dari saham perusahaan dan jumlah modal ekuitas ya yang telah diberikan oleh pemegang saham. Perbedaan ini disebut sebagai nilai tambah pasar atau market value added. Sedangkan economic value added adalah mencerminkan laba residu yang tersisa setelah biaya dari seluruh modal, termasuk modal ekuitas setelah dikurangkan, sedangkan laba akuntansi ditentukan tanpa mengenakan beban untuk modal ekuitas. Ya. Jadi market value added di sini ya sama dengan nilai pasar dari saham dikurang ekuitas modal yang diberikan oleh pemegang saham, atau saham beredar kali harga saham dikurang total ekuitas saham biasa. Economic value added itu sama dengan NOPAT dikurang biaya modal operasi setelah pajak. Ini cara menghitung MVA dan EVA tadi ya, market value added dan economic value added. Price per share tahun 2001 23, number of share ya dalam miliar di sini 50. Market value of equity 1150, book value of equity 896. Sehingga market value added-nya setelah dikurangi book value sama dengan 254. Jadi seperti itu. 23 ditambah 50 ditambah 1150 dikurang 896. Maka dapatlah market value added tahun 2001. Begitu juga dengan tahun 2000 bisa dihitung. Lalu economic value added, EBIT 283,8, tax rate ya 40%. NOPAT sama dengan EBIT ya kali 1 min T ya 170,3. Terus total investor dikurang supply operating capital 1.800, after tax cost of capital ya dalam persen 10% ya. Dollar cost of capital 180, maka economic value added-nya adalah sama dengan NOPAT dikurang capital cost 59,7. Itu menghitung MVA dan market value added dan economic value added. Ya, seperti itu. Nah, di belakang ini ada contoh soal ya. Mungkin nanti bisa dikerjakan ya. Jadi untuk pertemuan sore ini ya, materi untuk pertemuan kedua sore ini sudah cukup ya. Kita akhiri dulu sampai di sini dan akan kita lanjutkan kembali dalam video-video berikutnya ya untuk mata kuliah ini. Sampai ketemu kembali dalam video berikutnya dan terima kasih.